record. Ya. Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi semua Bapak Ibu yang hadir di room ini. Terima kasih atas kedatangannya, sudah join di sini. Mohon maaf atas sedikit kesalahan teknis tadi, dikarenakan ada sedikit kendala, kami agak lama membuka roomnya, mohon maaf sekali lagi. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk melakukan webinar dengan topik finite and non-finite clause. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu tutor yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu para peserta yang sudah hadir di room ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya harapkan untuk tetap hadir di room ini sampai di ujung acara. Hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita yang sudah standby di sana, sudah siap sedia, Ibu Dina. Mari kita greeting sebentar, Ibu Dina. Halo Ibu Dina. Halo Ibu Ruth, apa kabar? Oke, baik, terima kasih. Sudah siap ya kita memandu acara hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Baik, terima kasih. Kita juga sudah ada kedatangan Ibu Treda dari Nusa Tenggara Timur yang sudah standby untuk menyampaikan materi, sharing informasi dan materi yang sangat bermanfaat bagi kita guru-guru bahasa Inggris hari ini. Kita sapa dulu Ibu Treda. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore, apa kabar? Oke, baik, terima kasih. Wah, kelihatannya sudah bersemangat dan tidak sabar lagi untuk memberikan ilmunya ya. Saya juga mau ingin sekali belajar lebih dalam lagi tentang finite and non-finite clause. Baik, untuk tidak memperpanjang pembukaan, saya berikan kesempatan langsung untuk memandu acara selanjutnya pada Ibu Dina. Kepada Ibu Dina, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ruth. Selamat sore kepada Bapak Ibu yang hebat yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk datang di webinar kita kali ini. Nah, kali ini kita akan mempunyai narasumber yang sangat hebat, itu dari guru dari Nusa Tenggara Timur yang bernama Ibu Getreda. Nah, kali ini Ibu Getreda akan memberikan materi yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun, malah sedikit terlupakan dalam pembelajarannya, yaitu finite and non-finite clause. Nah, sebelum Ibu Getreda mempresentasikan materinya, saya akan memperkenalkan Profesor Ibu Getreda. Nama beliau adalah Getreda Yeomatan, MPD. Beliau mengajar di SMAN 1 Soe di Nusa Tenggara Timur. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 di Universitas Nusa Cendana Kupang dan S2 di Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Masa kerja beliau adalah 24 tahun. Jadi beliau ini sudah sangat berpengalaman dalam mengajar bahasa Inggris. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita sambut presenter kita yang paling keren dari Nusa Tenggara Timur, Ibu Getreda, untuk menyampaikan materi finite and non-finite. Kepada Ibu, kita persilahkan. Ibu, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu, terima kasih sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, yaitu materi sastra Inggris dengan topik finite and non-finite clause. Materi ini adalah materi sastra yang diajarkan untuk kelas IPA dan IPS sebagai
mata pelajaran peminatan, sedangkan untuk kelas bahasa sebagai materi wajib. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, saya langsung saja pada materinya yang saya akan share sebagai berikut. Materi ini adalah materi Linguistic and Cultural Studies, diajarkan di kelas 12 semester 5 atau semester pertama kelas 12. Tentu Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mengetahui atau mendengar bagaimana materi ini disampaikan atau penggunaan finite dan non-finite clause dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik, untuk materi ini saya menetapkan 4 tujuan, ya, 4 tujuan, yaitu setelah mempelajari unit ini atau tema ini, or having finished learning this unit, the students are able to, number 1, identify the usage of finite clause. Number 2, the students are able to use finite clause in the sentence. Number 3, the students are able to identify the usage of non-finite clause. And number 4, the students are able to use non-finite clause in the sentence. Setelah kita mengikuti webinar ini, kita bisa memahami apa yang dimuat dalam tujuan pembelajaran ini. Next. Yang berikut, sebagai awal pengantar perlu kita recall dulu. Let's recall our understanding about clause. What is clause? A clause is the basic unit of grammar. Typically, in clause. Okay, a main clause is made up of a subject, which is a noun phrase, and a verbs, or always use verb. Sometimes the verb phrase is followed by the other elements, for example, object, complements, and agent. These other elements are sometimes essential to complete the meaning of the clause. Jadi ini hanya sebagai pengantar untuk mengenal kembali clause itu seperti apa. Next, I'd like you to see the following slide. Okay, the slide. I have a text for you in order to make us to recognize the two clause categories, I mean finite and non-finite clause. Let's read the instruction. Let's read the following text while reading. Please pay attention to the bold and the colored words or group of words. Okay. Saya tidak akan membaca teksnya. Kita hanya memperhatikan kata-kata yang berbeda warna. Ada yang dicetak tebal berwarna hitam, ada yang berwarna biru. Okay. So, sorry ya. The blue words are said as finite clause, while the black bold words are said as non-finite clause. By observing this text, I believe that you can have a little bit understanding about finite clause and non-finite clause. But to make you understand more about finite clause and non-finite clause, let us continue with the explanation. Jadi untuk memahaminya, mari kita melanjutkan penjelasan. Saya sengaja memberikan warna berbeda pada teks ini untuk kita bisa mengamati bentuk-bentuk kata yang ada. Yang berwarna biru jenisnya sama, yang berwarna hitam jenisnya sama.
So let's continue. Oh, shoot. Sorry. Okay, what is finite clause? A finite clause is a main clause or a subordinate clause that must have a verb to show tense. Oke, kita tahu bahwa pembelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran bahasa Inggris selalu berpatokan pada tenses yang digunakan, yaitu ada 3 pada umumnya, yaitu past, present, and future. Oke. Yang kebanyakan digunakan adalah present and past. The verb can be in present, the verb can be in present tense or past tense. The tense can be changed from present tense to the past tense or past tense to present tense because the verb in present tense or past tense is called a finite verb. The clause that contains a finite verb is called a finite clause. Or number 2, a finite clause included a primary verb, kata kerja utama dalam kalimat. A verb that can be inflected for tense, person, and sometimes number, and include a subject. Jadi orang, benda, atau nomor, dia mengambil bagian sebagai subjek dalam kalimat, kata kerja. A finite clause can stand alone as an independent clause or a sentence. Oke. Penasaran untuk mengetahui bagaimana contohnya? Let's go on. Example, the fishermen are mending their nets. Okay, the fisherman is the subject, are mending is the finite clause. Okay, are mending is the verb, and their nets. In this sentence, use present tense. Okay, present tense is used in the finite or the main clause. Next. Sorry, saya harus pindah-pindah ini. Oke. Oke. Number 2, we dined at a cheap restaurant last night. Okay, dined is the past tense, use infinite or the main clause. And number 3, we were not allowed in because we arrived late. Okay. For these 2 sentences, using past tense, were not allowed and arrived. Okay. That's all about finite clause. Oh, sorry. Non-finite clause. What is non-finite clause? A non-finite clause is a subordinate clause, not main clause, subordinate, not main clause, that is based on a to infinitive or a participle. It contains a verb that does not show tense, which means it does not show the time at which something happened. There are 3 types of non-finite clause. A, or number 1, to infinite clause. In this clause, the verb comes after the word to. For example, he gave up his job to travel the world. Okay, the group of words to travel the world saved as non-finite clause. Okay, why? Because this sentence have its own main verb, and
To travel, the word is said as definite clause. Okay. It is a subordinate clause. Number 2, we wanted Hera to ask her to join. Oh no, we wanted Hera to ask her to come along. Okay. To ask her to come along is the subordinate clause. And the third, the person to make the report to at the police station was the surgeon. Oke, setelah menjelaskan bagian ini, mungkin dari Bapak Ibu yang ada, peserta sekalian, mendapatkan pemahaman tentang materi yang saya sampaikan. Okay, let's go on. Type 2 of non-finite clause, okay, or B. The present participle clause or ing clause. In this clause, the verb ending in ing is used. For example, he is a thoroughly spoiled child, being the only one in the family. Okay. Number 2, you are the only one capable of solving the problem. Okay. Before becoming a bank robber, he was a police officer. Kita bisa melihat bagian kalimat yang dicetak lebih tebal ini dalam kalimat atau dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Tapi dia harus bergantung pada main clause yang ada. Okay. Kita tidak bisa bilang being the only one in the family. Orang akan bertanya, apa sebenarnya being the only one in the family? Or I say solving the problem. Or before becoming a bank robber, what happened with it? Kita tidak akan memperoleh pengertian karena kelompok kata ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Oke, next, C. Oh ya. C, using past participle. In this clause, the past participle form of the verb is used. For example, trained as an acrobat since young, she has amazed audiences with her superb skills. Okay. Next, all the children gathered in that group were ready to perform a traditional dance. And a woman recognized as one of the hostages was found unharmed in the building. Okay, before I continue, I'd like to ask the moderator whether I have how much time I have to use to present the material. Kira-kira, Ma'am, ya. You still have 5 minutes left. Oh, 5 minutes left. Oke, thank you. Okay. Berarti Welcome. saya harus lari kencang. Terima kasih. Saya tidak membacakan semua contoh yang ada. Saya langsung saja kepada materi yang berikut. Masih ada. What is non-finite clause? It is a subordinate conjunction. Yeah, is often used to begin a non-finite clause. The subordinate conjunction used here are if, unless, though, after, although. Jadi bentuk-bentuk ini juga biasa digunakan dalam bentuk non-finite clause. Next, sample. Her appointment
if approved, will make her the company's first female general manager. The police, unless notified, will not carry out an investigation. Jadi dua contoh yang ada, her appointment, pernyataannya jika diterima, jika di presentasinya jika diterima akan membuatnya menjadi general manager perempuan yang pertama di perusahaannya. Oke, yang kedua, polisi sebelum menyelidiki sesuatu mendapatkan hasilnya tidak akan mengumumkan investigasinya. Oke, so kalimat yang dicetak tebal ini tidak bisa berdiri sendiri. Oh no, not kalimat, kelompok kata yang dicetak tebal tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Ya, saya lebih cepat lagi. How do you use a non-finite clause? Ya, we often use a non-finite clause when the subject is the same as the subject in the main clause. Okay, I had something to eat before leaving. I had something to eat before I left. Jadi ada dua subjek yang sama. Subjek untuk bentuk non-finite, bagian yang subordinate ini tidak perlu menggunakan subjek lagi karena sudah mewakili. After having spent 6 hours at the hospital, they, kehilangan. Oke, let's continue. Ini adalah exercise, hanya ada 5 nomor. Kita diminta untuk mengidentify, identify whether these sentences based on finite clause or non-finite clause. Kembali lagi ke teks yang pertama tadi sebagai materi pengamatan di sini, recognizing the categories of finite and non-finite clause sudah nampak dan jelas untuk kita bisa membedakan mana yang disebut sebagai finite and non-finite. Jadi finite terkait dengan tenses yang digunakan, sementara non-finite tidak identik dengan tenses tertentu dan tidak menggunakan subjek pada kalimatnya. Ada finite clause dimulai dengan kata to, kata to, ada yang dimulai dengan verb ing, verb ing, tetapi tidak menggambarkan tenses tertentu. Ini menggunakan to, ini menggunakan participle, tapi tidak identik dengan tenses tertentu. Oke, dan saya sudah membaginya dalam 2 kelompok. Finite clause semuanya adalah bentuk kata kerja, sementara non-finite clause adalah group of words that cannot stand alone itself. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, sementara finite clause ini adalah kata kerja yang dipakai melengkapi subjek yang ada dalam kalimat. And I think, oh ya, ini ada tambahan. Seharusnya setelah finite clause tadi ya, sebagai tambahan finite verbs change their form when there is a change in the number or person of the subject. Finite verbs also have different forms in different tenses. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa misalkan pada present tense, simple present tense, kalau the number of person-nya lebih dari 1, maka verbs-nya itu harus ditambahkan s atau es. Begitu. And non-finite clause do not change their form when the number or person of the subject changes. Itu perbedaannya di situ. Jadi dia tidak terpengaruh
dengan tenses yang digunakan. Okay, that's all of the material I presented now. Sekian saja materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pemahaman lebih tentang penggunaan finite and non-finite clause. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Getreda atas materi yang disampaikan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama guru bahasa Inggris, karena terkadang kita mengabaikan tentang finite and non-finite clause, dan ini ternyata sangat penting sekali. Jadi, finite and non-finite clause ini adalah salah satu materi yang sangat penting, bagian inti dalam bahasa Inggris, yang tujuannya kita bisa membedakan finite clause ini adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, yang Ibu Getreda sampaikan tadi, dan juga non-finite clause adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Terima kasih Ibu atas materi yang disampaikan, dan ini juga menjadi materi baru bagi kita, terutama guru bahasa Inggris. Nah, untuk berikutnya, saya juga akan membuka pertanyaan, membuka sesi tanya jawab bagi para peserta. Untuk saat ini, untuk sesi pertama saya akan memberikan batasi 2 pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silahkan lambaikan tangan atau unmute saja mic-nya. Boleh, ada yang bertanya? Izin bertanya, Ibu Moderator. Iya, dengan siapa dan dari mana, Ibu? Perkenalkan, saya Yulia Andriana dari SMK Farmasi Kasari Pekanbaru. Ya, sebentar. Oke, silahkan Ibu. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak bisa membuka videonya. Jadi langsung aja ya Bu, pertanyaan saya untuk Ibu narasumber tadi, apakah finite dan infinite clause ini bisa saling berubah, Bu? Jadi maksudnya apakah finite bisa menjadi infinite atau sebaliknya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang menarik ya Ibu Yulia. Kemudian untuk selanjutnya satu lagi pertanyaan untuk sesi pertama ini. Boleh unmute sendiri, unmute mic-nya. Tidak ada. Baiklah, sesi pertama ini kita dapat satu pertanyaan dari Ibu Yulia dari SMK Farmasi Pekanbaru. Beliau menanyakan apakah finite and non-finite ini bisa berubah fungsi, begitu ya Ibu Yulia? Berubah posisi. Ya, berubah fungsi, berubah posisi, maaf. Apakah finite dan non-finite clause ini bisa berubah posisi? Silahkan Ibu Getreda. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Moderator, terima kasih juga Ibu Yulia. Seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa finite clause and non-finite clause tetap ada pada posisi mereka dan tidak bisa berganti posisi. Contoh, the fishermen are mending their nets. Ini adalah finite clause. Kalau kita mau merubah posisi, mending, untuk merubah posisi kita bisa menggunakan, kita tidak menggunakan to be yang ada, kita boleh menggunakan mending their nets, tapi kalimatnya tentu harus ditambah lagi dengan keterangan-keterangan yang lain. Tetapi kalau dalam posisi tidak ada perubahan atau penambahan, maka dia tidak bisa mengambil posisi non-finite. Dia tetap seperti ini. Contoh, sorry saya share screen dulu. Oke, bisa dilihat Bu, contoh pertama ini adalah finite clause.
The fishermen are mending their nets. Ya, misalkan ibu mau merubah kalimat ini ke bentuk non-finite, boleh-boleh saja, tetapi tidak harus menambahkan bentuk-bentuk yang lain. Oke, otomatis mendingnya yang akan dipasang sebagai non-finite clause, tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada keterangan yang lain yang melengkapi ini. Misalkan kalau ibu mau rubah ke non-finite clause, bisa bilang, mending their nets, the fishermen stay at their house misalkan. Ya, mereka tinggal di rumah mereka untuk memperbaiki jala-jala mereka. Ya, berarti harus ada tambahan, tetap finite clause-nya tetap mesti ada di situ. Ya, jadi non-finite clause itu numpang pada kalimat berbentuk finite clause, tidak bisa berdiri sendiri. Kita lihat contoh non-finite clause seperti ini. Before becoming a bank robber, he was a police officer. Ya, kalau kita balik tetap sama. Bentuk before becoming a bank robber, he was a police officer before becoming a bank robber. Ini tetap kalimat bentuk yang kelompok kata yang dihitamkan ini adalah non-finite clause yang digunakan untuk melengkapi main clause yang ada. Jadi dia ada sebagai subordinate clause. Ini yang dapat saya jelaskan. Bagaimana Ibu Yulia? Terima kasih Ibu Getreda atas penjelasannya yang sangat detail. Bagaimana dengan Ibu Yulia? Apakah sudah paham? Apakah sudah puas dengan penjelasan dari Ibu kita? Alhamdulillah sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih Bu Getreda atas penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Yulia. Kemudian untuk sesi yang kedua, saya akan membuka pertanyaan untuk satu penanya. Jika ada, dipersilahkan. Oke, karena waktu kita tinggal 7 menit lagi, maka saya akan menutup sesi pertanyaan jawab. Dan dari sini dapat saya simpulkan bahwa finite and non-finite itu adalah suatu kesatuan yang saling melengkapi. Namun finite clause ini bisa berdiri sendiri tanpa non-finite clause. Nah, terima kasih atas waktu para partisipan untuk menghadiri webinar kami. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber kami bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu tentang bahasa Inggris. Selanjutnya, webinar ini akan saya serahkan kembali kepada host kita yang cantik, Ibu Ruth. Kepada Ibu Ruth, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dina dan Ibu Treda yang sudah memberikan ilmunya dan juga Bu Dina yang sudah memandu webinar kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, dan saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang ada di sini, mohon untuk mengisi link absensinya yang sudah ada di-share di kolom chat. Terima kasih atas kedatangannya. Bertemu lagi dengan kami nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kami juga sebagai host mewakili Bapak Ibu, pemateri dan moderator mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bapak Ibu, tolong jangan lupa isi link absensinya ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita share juga di grup VCT WhatsApp. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih. Ibu Hani masih ada, Ibu tutor? Ada, iya.
Ibu boleh kasih ilmunya Bu sebentar komentarnya tuh. Oke. Iya. Oke, alhamdulillah. Nice presentation, good presentation ya. Untuk presentasinya sudah bagus. Fungsi dari host, moderator, sama presenternya sudah kelihatan. Cuma mungkin di sini nanti tadi di awal ya, untuk link meeting yang ketika saya pakai link meeting yang di flyer ternyata tidak bisa masuk. Tapi ketika misalnya diberi link sama Ibu, Bu Ruth ya tadi yang baru langsung masuk. Sepertinya di sini link meeting yang di flyer ada kesalahan teknis nih, ada beda link dengan link ini yang dipakai presentasi. Itu karena pada saat saya buka link dengan yang di flyer itu nggak bisa ya. Tadi Bu Yulia sama Bu Fitri gimana? Kan ada Bu Yulia sama Bu Fitri masih ada nggak? Masih, Bu Bu. Paroni. Iya Itu. Bu Ani. Saya Gimana telat, tadi Mas. bisa buka link meeting dari flyer nggak? Saya kan telat masuknya. Jadi Ya. saya udah pakai link yang dikirimkan Bu Ruth. Dari Bu Kemudian, Ruth ya. Oh iya. Ya. Tadi saya beberapa kali pakai link meeting dari flyer itu nggak bisa masuk. Nah, ketika Ibu Ruth ngasih link yang baru langsung masuk. Nah, ternyata kayaknya di sini ada kesalahan teknis di link meetingnya ya, Bu. Iya Ibu, maaf tadi itu nggak sengaja berubah karena tadi setengah jam sebelum kita perform kita ini gladi resik dulu. Jadi kita buka Zoom tanpa sengaja Ibu Ruth merubah passwordnya gitu. Oh gitu. Ya. Aduh. Jadi Oke, kita siap, nggak apa-apa. Jadi mungkin lain kali nanti kita lebih Oke. berhati-hati untuk tidak merubah password. Iya. Iya. Gimana dari Ibu Ruth sendiri itu gimana yang jadi host? Aduh, udah keringetan Yang nih punya. Bu. Aduh, ya gregetan saya Bu. Aduh, grogi-grogi. Gimana ini? Tadi meeting kok nggak ada yang masuk, tinggal sendiri. Ini mana yang lain semua gitu. Aduh, grogi juga saya Bu. Mohon maaf Bu. Ganti-ganti itunya. Iya, nggak apa-apa ini. Oke, saya maklum ini penampilan perdana ya, presentasi perdana. Kesalahan teknis ini jadi pembelajaran buat presentasi selanjutnya. Iya Ibu. Oke, jadi nanti ketika misalnya seorang host membuat link meeting itu harus konsisten karena nanti moderator kan atau misalnya begini, hostnya itu langsung membuat shorten linknya. Jadi yang diberikan ke moderator itu adalah shorten linknya langsung, jangan link aslinya. Baik Bu. Nah itu ya. Jadi nanti untuk host ketika membuat link meeting, ketika membuat room, link meetingnya langsung di shorten